taruh di media sekarang supaya orang tidak ke pusat kota. Teorinya gitu, pinggiran harus di backup oleh mall, di backup oleh apartemen, di backup oleh pemukiman supaya menghindari penumpukan. Maka saya di sini mengenalkan kepada Anda, kalau kita memahami fenomena politik di perkotaan atau hubungan politik, maka kita bisa ini. Setelah kita tahu, ya ada kan mungkin baca bukunya Yam, gitu, tapi kita bisa tahu bahwa Yam itu memang menggunakan pendekatan neo-Marxis. Tapi dia bukan untuk memahami fenomena politik perkotaan, tapi sosiologi politik perkotaan. Ini jadi ilmu saya, sosiologi politik perkotaan. Nah mereka juga sama pakai ini. Karya-karya trauma ya dalam bidang politik perkotaan itu dipakai juga untuk menganalisis praktek-praktek yang ada di perkotaan. Bagaimana negara itu menggunakan kekerasan, bagaimana negara itu selalu tidak berpihak pada kelompok-kelompok masyarakat miskin, kelas lemah dan sebagainya. Ya, ini Anda bisa cari, Anda bisa menggunakan ini. Bagaimana mereka itu seperti ini. Kalau Anda mau baca bukunya Manuel Castor ya, yang terbit tahun artikel yang terbit tahun 83 tentang masalah di urban passion, jadi masalah politik perkotaan itu banyak kata Manuel Castor. Manuel Castor kan orang sosiolog. Jadi dia bilang yang saya ketika dulu baca ini saya tertarik di Manuel Castor. Urban passion. Banyak sekali masalah yang ada di perkotaan dan itu sebenarnya tidak hanya bisa dijelaskan oleh orang-orang sosiologi tapi juga oleh orang-orang politik dan yang macam-macam. Jadi kan ya, kalau pakai pendekatan politik ya, ini memang fenomena abad 20 ya, yang tentu saja sekarang ini juga sudah berubah, sudah bergeser dan kita bisa mempelajarinya bagaimana di abad 21. Nah ini maka saya masuk ke si kota neoliberal. Kalau dulu kan udah mereka nggak mempermasalahkan mau liberal nggak masalah, tapi ketika mereka benar-benar kota-kota, ruang-ruang dalam kota itu dikotak-kotakan, ini ya untuk rumahnya orang kaya, ini untuk orang miskin, ini mau untuk orang kaya, ini mau untuk orang miskin, ini apartemen untuk orang kaya, ini untuk apartemen orang miskin. Karena sekarang saya minta periksa itu. Apartemen untuk orang miskin yang harganya 300-250 juta dijualnya banyak. Yang sederhana-sederhana itu. Saya pengen memotret itu, tapi coba Anda mulai dulu. Karena dulu kalau namanya apartemen tahun 98, 99, 2000 di Jakarta, nggak ada apartemen yang bayangan saya kayak rumah susun yang bilangnya apartemen di Surabaya, di Sakota, mebelnya legrek-legrek kayak gini nggak ada. Kalau Jakarta dulu 1 bulan 6 juta. Mebelnya berkualitas. Saya nggak nyebut merek ya, karena dulu yang namanya supermarket, furniture dan lain-lain itu ya nggak terkenal sekarang. Tapi mereka furniture itu bagus. Jadi benar-benar kita seolah-olah memang berada di apartemen. Ya kehidupan perkotaan yang mengutamakan efisiensi, ruang harus optimal, gitu ya. Dan ruangnya juga multiguna. Kita bahkan satu motor 1 bulan berapa? 50.000. Ya satu motor seminggu 50.000. Jadi kalau sebulan udah 200.000. Nah motor, kalau mobil sehari di Pakuwon atau di Cikaledong sehari 150.000. Kalau Anda nggak keluar sehari Anda didenda. Ruang dioptimalkan. Jadi Anda harus mobilitasnya, jadi apartemen itu bukan tempat istirahat, bukan hanya untuk tempat tidur harus ada kerja, gitu ya. Jadi ini apa? Iya, mereka orientasinya akumulasi kapital. Bahkan Anda jangan cuma lifestyle, hidup di perkotaan sekarang jangan lifestyle. Jadi memang ruang-ruang di kota itu didedikasikan untuk pengembangan kapitalisme. Anda nggak bisa progres, nggak bisa. Kalau Anda ingin cita-cita, oh ini supaya sosialisme atau ini nanti, ya kalau teorinya kan dari kapitalisme baru sosialisme. Jadi nanti dulu ditambah dulu. Jadi kapitalisme ini juga mengajari perilaku
orang-orang miskin untuk hidup tertib di rumah susun, rumah vertikal. Karena rumah semakin terbatas, penduduk semakin banyak, tanah nggak ada tokonya, tanah nggak dijual, tanah nggak diproduksi kecuali dengan yang tenda kapuk 2 itu, tanah diuruk. Iya, tanah ditimbun pasir, ya kayak Singapura itu ya. Rayonnya kan tambah lama tambah maju gitu ya. Jadi sama-sama sampai lah Indonesia di Singapura. Ya. Kayak gini. Jadi ini konsep kota neoliberal. Jadi nanti Anda ketika melakukan observasi, Anda potret ini kota-kota neoliberal. Anda harus cek pinggiran. Anda harus cek yang Surabaya Barat, yang rumahnya dulu sepanjang itu sudah paling jauh wilayah Surabaya. Ternyata setelah sepanjang masih terus ya. Apa namanya sekarang? Sepanjang terus, apa namanya? Yang ke arah ke arah Citralek. Oh. Perumahan apa tuh kan anak-anak mahasiswa semuanya di sana. Iya, supaya katanya rumahnya itu salah desainnya. Kalau dari Surabaya sebelah kanan itu rumah itu sama arsiteknya bilang ada keluarga besar arsitek yang temannya dosen di sini. Jangan di situ ya, itu salah konstruksi tanahnya dan sebagainya, makanya bergerak. Yang depannya kan ada jalan-jalan dari peredaran yang sebenarnya warung-warung seterusnya kan nggak lucu ya. Di sini permukiman menengah, sininya adalah kontras. Karena apa? Iya, geografi baru kapitalisme. Jadi kapitalisme tidak mengambil bentuk di pusat kota. Kapitalisme hadir di pinggiran-pinggiran. Anda bisa buktikan nih loh, pengembang sampai merambah ke pinggiran-pinggiran kota. Anda petakan nanti, apa sih namanya? Bukan spanduk itu mesti terus gitu ya, tembus Citralek. Wiyong itu dulu wilayah tempat Jen buang anaknya itu di sini. Wiyong, suka karuan Wiyong. Tapi Citralek nggak mau beli di sini. Wiyong penuh kali. Wiyong, sebelum Wiyong rumahnya dosen-dosen muda dulu. Kebraun. Kamu kok tahu kan? Saya dulu SMA di Sepanjang. Iya, Sepanjang. Iya. Sepanjang itu dulu ada asisten rumah tangga di saya tahun 60-70 itu. Dia rumahnya Sepanjang. Ke rumah saya di Tanjung Perak, gila nggak? Dia naik apa? Naik yang sapi itu loh mas. Yang ngangkut kayu sama sapi itu, blok yang besar itu zaman dulu kan ada ya. Oh. Nah, dia naik itu terus turun di Sepanjang terus dia jalan. Cuma nyari uang saat itu 50 ke ibu saya. Sampai dia bawa jagung, bawa telur. Bawa rumahnya mana? Sepanjang. Saya mengenal dia sampai SMP kelas 2. Orang udah kurus. Selama hampir 10 tahun kerja di rumah ibu saya. Dia naik itu. Gerobak sapi yang sapi terus ditarik 2 sapi putih gitu loh. Itu dia naik itu di belakang. Gila ya. Saking susahnya. Sepanjang sudah gak ada bentuknya dulu. Terus Wiyong, Kebraun penuh ya. Hari ya Kebraun saya dulu rumah di sini. Terus ke Wiyong, ya penuh juga. Terus transisi terus ada Ciputa, ya kan? Nah ini. Jadi kapitalisme juga berpihak kepada orang miskin kota dengan cara dia membangun fasilitas, dia juga membangun perumahan, permukiman. Karena jalan menuju ke Wiyong, ke Kebraun tidak akan diperlebar dan diaspal oleh Pemkot jika tidak ada pengembang. Jadi pengembang itu minta izin, Polisi IMB, tolong ya Pemkot jalannya diperlebar kan gitu ya, sampai ke Diorejo, tolong jalannya diperlebar, buatlah jalan kembang. Karena apa? Karena ini, karena kapitalisme itu harus juga beradaptasi dengan kepentingan orang miskin kota.
Bahkan paling saya tahu proposalnya paling bunyinya supaya orang-orang di pinggiran tidak ke pusat kota. Tapi mall yang di daerah Piong nggak ada, belum ada kan? Siapa yang akan bangun mall di sana? Mungkin gitu ya. Mana sopo saya dukung, kok saya digolai cuma cendol saya ngolah saya. Nah, no, ya. Ini yang belum dipikirkan. Tapi maksud saya memang mall itu harus taruh di pinggiran sekarang, supaya orang tidak ke pusat kota. Teorinya gitu. Pinggiran harus di backup oleh mall, di backup oleh apartemen, di backup oleh pemukiman supaya menghindari penumpukan. Iya, penumpukan modal, penumpukan kendaraan, penumpukan kemacetan, penumpukan polusi. Tapi nggak di kota, disebar pinggiran. Akhirnya kita sekarang nggak tahu wilayah suburban di mana, wilayah urban sprawl-nya di mana. Nggak ada sekarang. Karena semua sudah bilang, mereka nggak bilang pinggiran, karena di wilayah ujung barat Surabaya bilang selamat datang di Surabaya, selamat jalan. Nggak pernah Surabaya. Ya. Saya sekarang mencoba untuk tidak mengatakan Surabaya adalah kota terbesar, kota metropolitan. Kota metropolitan terbesar nomor 2 di Indonesia, Surabaya. Jangan kutip itu. Kita malu sama Makassar, malu sama Bandung, malu sama Medan, malu sama Jogja, malu sama Semarang. Apa yang besar? Fasilitas yang tidak memenuhi standar geografi baru kapitalisme. Sesuai. Rumah di mana, apartemen di mana, permukiman di mana, gudang di mana, kantor di mana, nggak jelas, nggak ada planningnya di Surabaya. Kota amburadul di Surabaya. Jadi kalau ada piknik ke Makassar, ada piknik ke Medan, ada piknik ke Padang, ada piknik ke mana lagi, Semarang. Coba lihat ya urutan kotanya. Ketika kita bilang selamat datang di kota Malang, kiri kanan ada apa? Coba cek. Tertib mereka. Ya, karena ada belajar urban politik, jadi harus ada. Kayak Anda di mau masuk negaranya Ciputra itu, besar. Sebenarnya Iya, tahu kan?